buat menggait hati para wanita. Itu kenapa tuh patah? Itu anjir keren banget main gitar jadi patah kata gua. Gila. Gue di situ waktu itu lagi video kayak keren nih orang nih. Podcast Trending now. Talking Wow. Gila, udah sampai Natal, udah tahun baru, kita demis habis itu. Ya, udah yuk kita udahan. Ayo. Kita udah selesai. Ayo, enggak lah. Hari ini spesial banget. Khusus udah ngeliat dari penampilan kita. Udah Natal banget, udah. Coba Jo, tunjukin topi Natal lu yang baru nih yang harganya 4.000 ini Jo. Di-mention. Gue di-mention sih. Enggak usah di-mention. Enggak Ya. sih, lebih ke 3.000. Oh, 4.000 tuh ongkir. 3.000, 6.000, jadi 10.000, ongkirnya Nah, ya udah kelamaan. 4.000. Ya, jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Betul. Yang khusus untuk anaknya Natal banget ya. Orangnya Natal banget. Kayaknya guys. Kita ngeliat dari luar itu Natal banget. Nuansanya Natal, bahagia, cerah gitu kan. Siapa Jo? Bintang tamunya Jo? Siapa yang Natal banget? Coki kemarin dia Islam banget, Natal banget tuh dia kan Kristen. Ya, dia Kristen. Ah, Kita Kristen. Iya. Oke. Dia pokoknya menurut gue ya, dia nih banyak banget dikenal sama cewek-cewek di UNAS. Oke, satu. Apa? Oh, main gitar. Gatel. Oh, kira lu kira main gitar. Gatel. Iya. Gatel soalnya gatel aja. Oke. Terus Dia juga kayaknya kemarin kan baru selesai UNAS Fest. oh, dia salah satu. Iya, dia salah satu orang di bagian. balik layar. Iya. Keren itulah dia. Jadi siapa? Tebak. Lu nanya gue nanya lu. Tebak. Karona. Yeay. Apa kabar, Bang? Sehat, baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Yes. Enak nih, jadi enak nih. Jadi diri gue sendiri. Biasanya kita kan minoritas. Di podcast pun kita juga kayak gimana ya? Akhirnya ini ada episode Natal kayak thanks Jesus. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jadi kita mau bahas apa sih sebenarnya sama Bang Ronald ini, Tis? Kita mau bahas tentang Natal ya dia. Pastinya Natal sih. Karena kita kan udah habis Natal ini, pasti belum jauh-jauh banget dari Natal. Iya. Terus juga kita ngebahas keseruan tahun barunya. Kira-kira Bang Ronald nih ngapain aja sih selama tahun baru ya kan? Nah tapi Bang Ronald ini setelah gue riset dan Joe riset, ini dia tuh ternyata emang sekeren itu guys, asli. Iya. Pertama, yang tadi Joe mention juga, dia tuh orang di balik layarnya UNAS Fest. Gini, Gatel, masih gatel aja, masih gatel. Dia tuh jago pertama main gitar, gue ngeliat IG-nya kemarin malam sih, karena gue risetnya semalam main gitar. Dan bener, lu punya studio rekaman sendiri. Iya, home studio recording. Namanya? RG Records. Anjing. RG itu singkatan apa gimana? Iya singkatan. Dari Nama gue sendiri. RG itu Ronald Bulo. Anjing, Ronald Bulo Records. Ya. Keren. Berarti emang lu dari kecil atau dari kapan deh lu suka banget sama musik? Gue belajar main gitar pertama kali itu kelas 4 SD. 4 SD. Ya. Diajarin? Diajarin. Itu gue masih ingat om gue yang ngajarin gue itu chord G sama D. Itu pertama kali yang gue bisa chord gitarnya. Terus sering berjalannya waktu, abang dan kakak gue juga semuanya bisa main gitar. Ya akhirnya ikut-ikut aja main gitar di rumah, gabut kan anak SD. Terus lama-lama kayak seru juga main gitar, kayak bawa gitar ke sekolah atau di sekolah, apalagi anak SD main gitar kayak jarang banget. Terus bisa jadi apa ya, apa namanya, center gitu. iya betul, kalau di kantin main gitar, spotlight. ya. Iya, depan cewek-cewek. Iya. Oh, gitu. Jadi betul. Dia main gitar itu sebenarnya tujuannya apa? Coba kasih tahu. Buat menggait hati para wanita. Oke. Lihat kan. 10.000 itu.
Joel ya, Joel Messi ya. Jadi buat pacarnya Ronaldo ya, Joel lah pokoknya intinya. Gua nggak tahu sih emang dia punya pacar. Emang nggak ada. Lanjut aja. Ada gua. Ada. Tadi nggak ada. Ada. Wih, tapi nggak perlu tahu lah ya. Iya, ada lah pokoknya orang kan. Tapi kalau dari lu sendiri Jo, lu SD ngapain? Kalau Ronaldo dari SD Iya, kan iya. gitar lu ngapain? Iya, bener. Angkat beban. Enggak, gua belum latihan. Oh, Gua belum ngangkat-ngangkat dulu. Gua main gundu, Oke, Main apa gundu. semua SD dulu. main gangsing. Udah, itu doang gua. Lu nggak ada gitu buat berkesenian melukis misalkan? Enggak, tapi dulu gua jago gambar. Cuman semenjak SMP kayak udahlah malas lah. Karena Ya malas aja, maksudnya kayak gimana ya? Gambar nih, gue pun gambar itu pun kayak yang ngejeplak gitu. Gue ngeliat langsung terus gue ikutin garis-garisnya gitu-gitu doang. lu berarti sering banget kalau disuruh melukis atau ngegambar tuh yang gambar gunung dua gitu kan. Terus sungai, jalan, Tengahnya matahari. iya matahari gini, ada Atasnya. ada matanya dulu. Udah sih gitu. Kalau lu Kalau gua SD ngapain? main itu sih, main lompat tali. Gue dulu karena komplek gue banyak cewek yang gue mulai main lompat tali. Dulu gue juga ini sih dari kecil kalau berkesenian ya. Dulu gue dari kecil tuh udah dilesin kalau gue dulu. Gue dilesin organ. Iya pertama organ gereja. Organ tubuh. Enggak dong. Jangan. Jadi dokter gue. Enggak. Organ tuh gue sampai dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMP. Cuma gue gak pernah ada peningkatan karena gue males. Ya kan, males kan? Sama. Jadi- Malas. Jadi ibarat nyokap bokap gue udah ngeluarin duit banyak-banyak tapi gue malas. Tagline Joel tuh malas. Tapi menarik nih. Berarti kan tadi lu juga lu sering banget main gitar. Terus sekarang ini lu ngerasa dengan skill lu itu lu akhirnya bisa diaplikasiin kemana aja nggak sih? Kayak akhirnya lu misalkan mungkin ya kalau lu apalagi di Natal misalkan akhirnya lu ikut pelayanan di gereja gitu juga lu berarti jadi pengiring musik di gereja juga. Iya. Pasti itu. Ya udah pasti. Setiap minggunya juga. Setiap minggunya iya. Minum dulu. Mentang-mentang di studio pertama kali akhirnya minuman boleh masuk. Yeay. Nggak perlu ditunjukin. Untuk editor ntar ini di blur ya. Soalnya mereka nggak sponsor. Kecuali kalau mereka mau baru. Boleh sih, boleh kalau masuk. Berarti lu sering banget pelayanan di gereja gitu? Iya, gue Sebagai pengiring? Iya, sebagai gitaris gue. Coba rinciin dong di mana aja. Menurut lu dari tahun-tahun kemarin sama tahun ini sesibuk apa? Maksudnya sibukan mana dari tahun sebelumnya sama tahun 2024? Gue cukup sibuk di tahun 2024 ini sih. Kalau misalnya bicara soal pelayanan atau main musik di gereja, dari SD tuh gue udah aktif pelayanan di gereja. Ya karena gue akhirnya secinta itu sama musik. Dan gue kalau misalnya bilang latar belakang gue juga musisi gereja, jadi hampir lebih banyak lagu gereja yang gue tahu daripada lagu yang duniawi. Oh, yang lagu pop gitu. Iya. Dan itu dulu gue kan perantau nih, gue dari Nias. Wah, anjir. Ya, jadi gue dari SD sampai SMA pelayanannya di Nias itu setiap minggu. Terus tahun 2021 gue pindah ke sini karena kuliah. Sempet 2 tahun gue nggak gereja sama sekali karena nggak ada gereja yang pas buat gue. Oh, di Jakarta ini? Iya, di Jakarta ini. Dan akhirnya di tahun 2023 bulan Oktober akhirnya gue ada gereja, bisa bilang gue akhirnya jadi jemaat tetap di situ. Itu di BNKP Depok salah satunya. Ya, dan Natal di tahun 2024 ini juga gue ambil bagian juga. Terus ada di gereja lain juga, itu di Grand Galaxy Park. Itu gini. Iya, Bekasi. Terus sih pengen dah gue Nyanyi? nggak gitar gitu, maksudnya kayak gue ngeliat dia kan keren ya, maksudnya kayak gue kan jarang ya bilang orang ganteng. Taruhin dulu ya. Gue kan jarang ya bilang orang ganteng ya, maksudnya kayak dalam hal main gitar itu tuh kayak itu satu yang gue pengen, maksudnya dari dulu gue tuh mau belajar gitar sebenarnya. Bisa pun ya bisanya cuman kayak kunci biasa doang, C sampai minor. iya itu doang, udah nggak ada lagi. Yang pager itu crash
Stres. Pager kan bentukannya pager. Nah itu gue tuh nggak tahu ya, ternyata sesusah itu sebenarnya. Gue pengen bisa tuh karena kayak bener kata dia, cewek. Ya kena lagi gue nih. Berarti emang di Natal 2024 ini lo aktif buat pelayanan di gereja juga ya? Iya. Terus juga soal ini deh, kira-kira kan ini udah vibes-nya Natal. Ada nggak sih hal-hal yang kayak Natal tuh yang selalu ada atau jadi sebuah tradisi buat lu, buat keluarga lu, atau buat temen mungkin gitu, nggak ada? Oh, kalau keluarga sih tradisinya nggak ada sih. Selama gua waktu masih di Nias pun sama keluarga gua ya paling kayak kalau udah mau Natal tanggal 25 ibadahnya bareng, ibadah Natal ya. Atau biasanya ada ibadah tuh di sebelum tanggal 25, ada 24-nya ibadah malam biasanya. Biasanya pasti kalau Natal tuh pasti selalu ibadahnya bareng-bareng gitu. Nanti pun kalau misalnya tanggal 1 di tahun baru nanti ada ibadah lagi. Ya tradisinya begitu. Nah, tapi sekarang karena gue di perantauan jadi ya udah sendiri aja. Ya. Tapi berarti di Jakarta ini lu nggak bareng sama siapapun, nggak ada keluarga lu gitu? Gue ada keluarga di sini. Ada keluarga di sini. Berarti ya palingan gerejanya bareng mereka gitu ya? Enggak juga. Enggak juga. Tetap sendiri aja. Soalnya kan dia itu pelayanan di mana-mana juga. Iya sih. Saya ngiringin musik di mana-mana juga kan. Nah, gue tuh juga kalau tiap Natal biasanya di keluarga gue tuh 1 Desember nih. 1 Desember biasanya gue tuh ngapain? Masang pohon Natal bareng, rakit pohon Natal bareng. 1 Desember. 1 Desember tuh. Kira 1 Januari tadi. Udah selesai Natal sampai gue pasang pohon Natal. Iya, lanjut. Itu biasanya gue ngedekor pohon Natal. Terus di tahun berapa ya? 2020. Di tahun 2020 abang gue sama bapak gue tuh bikin kandang Yesus itu. Kandang Yesus. Kandang parkiran. Enggak dong, beda itu parkiran Monas Mas. Iya. Kita tunjukin Ini apa bensinnya kesana. Tunjukin apa di sini perlu. Nggak usah. Foto kandang. Susah banget. Susah ya. Motonya juga bingung. Sambil sama apa sih? Sabar. Gimana sih? Emang harus turun itu. Iya, udah gini kan. Emang harus turun gitu. Udah. Nah, gila nih fotonya sama kayak gitu, keren banget. Lanjut. terus ini kandangnya waktu itu dibikin dari jerami gitu. Oh ya. Dari jerami terus kita motong bambu. Pokoknya Natal tuh menurut gue hal yang terhangat. Hal itu Natal tuh selalu menjadi nggak usah. Selalu hangat buat gue, buat orang-orang yang gue sayang, kayak keluarga besar. Kalau yang lain, kalau lu gimana? Jadi lu keluarga doang? Iya, biasanya gue Natalan sama keluarga. Lu punya pacar gak sih? Punya. Nggak ada gitu maksudnya? Ada, kita pernah Natalan bareng di 2000 tahun lalu Natal bareng. Keren sih. Lu gimana? Ada nggak tradisi Natal di keluarga lu atau sama pacar? Di keluarga kayaknya sih nggak ada, cuman yang kayak tadi Bang Ronald bilang kayak di malam Natal itu sih udah kewajiban ya kalau di keluarga, kayak harus Natal bareng, maksudnya di malam Natal di tanggal 25-nya juga. Tapi kalau ini jujur ya di ibadah di tahun baru gue tuh nggak pernah. Lu nggak pernah ibadah tahun baru? Nggak pernah. Biasanya sama keluarga beneran nggak pernah. Soalnya yang maksudnya kayak tahun baru itu nggak tahu ya, itu tuh enakan ngumpul aja bareng keluarga, maksudnya. Jadi di tahun baru itu tuh gue tuh ke keluarga gue yang lain. Oh, lu nggak ini? Lu kan Batak kan? Lu nggak mana Batak? Pernah sekali, itu sekeluarga besar gitu sih, sekeluarga besar itu. Sekali. Umur lu sekarang berapa? Sekarang 2000 berapa sih? 2024 ya? Masuk 2025, gue udah 20 tahun. 20 tahun baru datang sekali, lu keren. Jadi gitu, ya maksudnya kayak enggak sekali sih, kayaknya paling beberapa kali, ada cuma 3 kali lah. Ya mungkin dulu kecil sering, cuman pas itu kan gue nggak inget dong. Maksudnya yang gue ingat sekarang itu paling 1 sampai 3 kalian lah, yang kayak bener-bener. Jadi guys, Mandok HT itu kayak di sidang. Kalau di keluarga Batak itu kayak di sidang. Jadi kayak yang Ngapain dosa? Iya, maksudnya kayak pokoknya ada nangis-nangis gitulah. Gue kan males ya nangis-nangis gitu ya.
Ya udah habis juga. gitu. Pokoknya kalau secara tradisi tahun ke tahun tentang Natal sih kayaknya gue cuman jalan deh sama keluarga gue ke, kalau Ancol? enggak dong, enggak. Kota tua? Enggak juga. Pokoknya di mana ada pohon Natal yang gede. New York. Keren. Luar negeri. Amin. Amin. Iya bisa main salju. Enggak kayak di Mall Taman Anggrek atau di Central Park gitu kan, kayak itu kan pohon Natal gede-gede banget dan mereka juga kayak ngerayanya seseru itu. Jadi ya paling gitu doang. Terus sama pacar. Menarik. Sama pacar. Tapi kan biasanya kalau sama pacar, ini nggak cuma pacar doang sih, biasanya juga ada temen juga. Ada sama teman-teman juga kayak diadain kayak yang gue liat akhir-akhir ini di story gue tuh seliweran banget Christmas dinner. Oh. Iya nggak sih? Iya, tapi Lu ada nggak? Lu berdua ada nggak? Christmas dinner gitu? sih. Lu nggak ada? Gue juga nggak ada sih. Tapi paling yang kayak Natal bareng doang sama cewek gue yang kayak kemarin yang di GBK gue udah ngikut dua kali sama cewek gue. Lu ikut bang yang di GBK? Enggak. Lu nggak ikut? Seru Terus? sih. Ya udah kalau sama cewek paling gitu doang, kalau mau Jalan pacar. bareng. Iya jalan bareng. Kenapa ketawa sih? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tiba-tiba ketawa. Oke. Makan dulu apa? Ya nggak apa-apa nih, ada makanan di koran aja. Gue memanfaatkan sekali di sini bisa makan. Makan. Enak lagi, lapar gua. Terus Natal udah, nah gue mau masuk ke tahun baru. Tahun baru. Kalau di tahun baru nih, tiba-tiba dia selalu kayak gitu loh setiap habis minum. Iya, Gue iya. nggak ngerti lagi nih kenapa gue bingung. Iya sumpah. Capek cewek Jadi gua. kebiasaan ya. Cewek gue habis minum kopi nih, tangan cewek gue udah gini nih, kamu kalau teriak awas ya gitu. Kamu kalau teriak awas ya kayak gitu. lanjut patah mulu ya, maaf ya. Lanjut ngomongin tahun baru deh. Ngomongin tahun baru. Ya, Tahun baru ngapain aja? Dari Bang Ronald deh. Tahun baru ngapain aja bang? Tahun baru gua ya karena gua merantau dan kebetulan kakak-kakak gua lagi balik ke Nia semuanya, dan gua di sini sendiri, jadi gua yang ngerjain kerjaan aja, project musik gua. Kalau mau ngumpul lah palingan sama teman-teman. Ya ngumpul sama teman-teman. berarti lumayan banyak ya project lu sebenarnya. Puji Tuhan lumayan banyak sekarang. Banyak duitnya dia. Mas. Duitnya dia. Puji Tuhan. Tapi kayak ini kan masih ngomongin tahun baru ya. Kayak di tahun 2024 kemarin nih, menurut lu apa yang kayak project lu yang seberhasil itu, maksudnya kayak terlepas dari duit atau apapun itu, yang menurut lu kayak wah ini tuh semenjak gue produksi musik atau apapun itu, ini tuh jadi hal yang bagus banget buat di hidup gue, maksudnya kayak sekeren itulah Iya, jadi dibanding milestone yang lain. lu. Ya 2024 ya. Gua akhirnya bisa megang seperti yang gue bilang tadi, gua nggak gereja sama sekali 2 tahun dan akhirnya dapat gereja. Pas di momen pertama kali gua dapat gereja di sini juga, gua langsung ikut main di Natal mereka dan langsung jadi music director. Jadi gua ngedirect dan juga arrange semua kayak musik yang dibawain di hari Natal. Terus gua ada satu project buat ngisi gitar di sebuah film, short movie, gitu. Short movie-nya Ada namanya, boleh sebut? Boleh, ada, nggak apa-apa. ada masih production namanya. berarti kita di produksi musik kali ya, malu ya. Aman. Aman. Aman tuh. Oh, iya, aman. aman. Oke, aman. Bener siapin duit ya? Aman gini tapi aman. Oke. Iya. Dan kenapa itu berkesan banget, karena jujur di situ gua nggak mengharapkan duit sama sekali. Karena menurut gue itu pembuka jalan gua buat produksi lebih bagus lagi. Iya sih. Sama ke hal-hal yang lebih baru lagi yang Iya, mungkin betul. juga belum tahu gitu. Tapi sekeren itu sih, maksudnya kayak Keren cowok asli. produksi musik tuh kayak coba buat short movie. Short movie komen kali ya. Iya kali ya. Cinta Joel. Iya. Kenapa kisah cinta mulu sih? Kisah cinta Ini udah berapa episode ya? Maksudnya kayak kisah cinta gue mulu tuh kayak apa gitu ya? Menarik. Udah lah. Tapi menarik loh kisah cinta lo. Kita bahas sekarang. Enggak usah. Ini lagi bahas Natal. Jangan jadi bahas Natal tahun baru. Berarti dari musik
Terus ini berarti bisa gue bilang juga sebagai berkat Natal lu. Ya berkat Natal lu di 2024 ini lu akhirnya bisa memulai hal yang baik, memulai hal yang baru juga gitu. Nah, Ronald nih bagus nih, lu dong. Lu ada nggak? Milestone lu 2024 ada nggak? Di 2024 Pencapaian di 2024 ini gue Sedap. tisu dong, tisu. Produser musik yang piano iya. Nggak ada. Enggak. Maksudnya kayak kan gua kan prodinya ilmu komunikasi dong, kan yang kayak udah diintroduce juga, dan itu pun menjerumus ke ya tentang kayak gini. Maksudnya ilmu komunikasi kan luas ya. Gue join Hikomet itu bagian part terbagus di tahun ini sih menurut gue. Teman Hikomet Gila. Gue dapet duit sih. Gue dapet. Pokoknya gitu ya. Maksudnya kan gue juga belajar gitu ya, entah apapun itu. Maksudnya kayak bikin, ya walaupun gue belum bikin short movie, tapi kayak gue ngelihat teman-teman gue bikin, oh jadi kayak gini, ngeliat kamera orang yang ada divisi campers juga ituin kamera, kayak gue liat, oh ini kayak gini. Jadi kayak itu ya untuk tahun ini sih gue belajar aja dari komen, belajar banget. Udah sih kalau gue gitu. Kalau lu di tahun ini ngapain aja nih di tahun ini? Kacau tahun ini menurut gue. Ada musik-musik lagi? Nggak usah. Iya. Banyak sih, banyak hal yang gue syukurin dari tahun ini. Kayak yang pertama kayak Joel join Hikomet. Terus Kit bohong kan? ya sama aja bercepat kan. Sama ini sih, karena podcast ini akhirnya jalan di Hikomet. Iya. Ini salah satu hal yang terbesar buat gue. Terus juga akhirnya gue bisa ngundang dari eksternal, nggak cuma internal. Makasih banget. Menjadi hal Ini terbaik untuk gue dari itu. Keren. Terus Dan, juga selain itu apa ya? Apa lagi? Short movie menang kemarin. Nggak sih, nggak menang, masuk nominasi lah. Iya. Seenggaknya bisa bawa nama UNAS waktu itu di internasional. Kemarin ngomongnya gitu. Iya. Kemarin ngomongnya ngalahin. Iya kan, itu kan karena banyak UKM yang lain. Terus alhasil kita doang yang masuk. Itu kan juga salah satu pencapaian. Ya. Gitu. Ya gitu sih kalau gue. Pencapaian di tahun ini. Nah, maksudnya kayak udah nih tahun 2024 sudah selesai. Maksudnya kayak menurut lu di 2024 satu kata di 2024 seseru itu apa enggak? Ya banyak lah kata-kata, mau mantap kayak kata apa kalimat ya? Ya kalimat deh boleh. Iya. Satu kalimat yang menggambarkan 2024. Atau satu kata, entah capek, entah full project gitu, entah apapun itulah. Satu kata sih 2024 tuh gacor sih. Gacor banget. Ya asli. Gacor. Emang ya walaupun banyak struggle-nya pasti dong. Cuman kan kita nggak tahu ya gimana apa kesulitannya Bang Ronald ini dalam project-project itu. Tapi dia itu masih berkat Tuhan. Iya. Berkat Tuhan. Gereja tuh. Gue gereja loh, astaga, image gue jangan jelek di sini. Gue gereja. Guys, gue gereja kok, aman. Ya oke, balik lagi. Satu kalimat atau satu kata buat 2024. Keren. Oke. Karena Keren aja. Keren aja. Nih, maksudnya kayak lu mah tiap ditanya keren nih. Aman. ya udah, mantap. Mantap. Ya udah, mantap. Gimana mantap? Ya pokoknya itulah, maksudnya di tahun ini nggak tahu ya, ini gue membanggakan diri gue apa kayak gimana, tapi menurut gue di tahun ini gue sekeren itu, maksudnya dan semantap gitu, kayak gue bisa menjalani tahun ini gitu loh. Bisa survive sampai. Iya, survive sampai akhir tahun. Ya nggak tahu lah itunya kedepannya kayak gimana. Oke. Gua. Gimana coba tahun ini rusak, capek? Enggak. Gua dua kata sih. Apa? Berkat Tuhan. Sedap. Keren. Mari kita bersatu dalam doa. Nggak usah. Jadi gue berkat ntar. Selesai kita mau berdoa dulu kan? Ntar selesai kita mau berdoa dulu. Bisa. Apa ntar mau sekalian ngundang teman-teman Ronald sekalian buat ngiringin ya? Oh iya ya. Ntar undang ya.
Kita bikin Christmas party apa? Iya, bisa di sini. Pokoknya full di sini yang Natalan. Di sini ntar ada yang naik di sini juga ada nih. Naik di sini nih. Naik di sini. Tapi kita pasti bawa pohon Natal sih kayaknya. Iya, harus pohon Natal sih kayaknya. Nah, 2024 udah lewat, 2025. Kira-kira lu ngeliat 2025, bayangan lu 2025 atau itu akan seperti apa, dan dari lu sendiri ada resolusi apa nggak sih buat 2025? Buat 2025, gua sih semoga kuliah gue cepet kelar dan ya di 2025 harusnya kelar, harusnya kelar. Terus semoga impian gue menjadi seorang music director yang gak cuman megang sebuah acara kecil atau menengah, tapi gue bisa megang atau dipercayakan buat megang sebuah event besar gitu. Gue pengen banget sih. Mudah-mudahan tercapai. Kayak anjay, teman gue bro, teman gue produksi musik, gelo, keren banget sih. Jadi ntar, amin ya Tuhan. Maksudnya kayak kalau kita punya perusahaan nih, ada mau ngadain Natal nih, bang, produksi musik gak bang? Buat Natal di perusahaan gue. Boleh. E-comment butuh jingle nggak? Tuh, butuh sih buat nanti season 2 podcastnya. nah tuh kan ini dia. Nggak, tunggu AdSense sini dulu. Oh iya, oke. Tapi nggak apa-apa kalau lu mau promosi records label lu, RG Records ya. Itu ada di IG kan? Ada, sebenarnya lebih itu awal aja sih. Sebenarnya itu iseng, jadi selama ini gua kalau di Instagram itu cuman ya udah post video gue main gitar aja. Terus karena gue melihat project gue udah mulai banyak, jadi sebenarnya buat bahan portofolio aja sih. Jadi screen laptop gue, projectnya gue record, terus sama video yang mungkin ada orang yang nampil gue tempel juga. Jadi gue post, orang bisa tahu. Kalau misalnya dia mau hire gue tinggal kirim nih, lu bisa cek hasil gue. Kayak yang ini yang kemarin malam gue liat tuh yang Unasfest itu kan, itu kayak gitu juga, bawahnya tuh ada record, screen recordnya, terus di atas tuh ada penampilan Unasfest. Iya. Banget. Maksudnya kayak Unasfest itu menurut gue gede loh. Tapi menurut lu itu segede itu nggak? Maksudnya kayak apa lu bilang menengah atau? Buat gue, untuk level gue, ya gue belum punya nama ya, itu lumayan gede sih. Dari skala projectnya juga lumayan gede, dari persiapannya itu hampir setahun. Jadi ya termasuk gede. Tapi lu ini ngomongin Unasfest bentar ya sedikit. Maksudnya kayak lu itu ngerjain itu sendiri atau ada orang-orang di balik layarnya, kayak ya adalah gitu temen lu yang ngebantuin lu dalam hal itu? Kalau misalnya di departemen gue sendiri, kan gue departemen entertainment ya. Jadi ada divisi music production. Nah, jadi anak-anak ini atau anggota gue ini ada 2 orang. Ini jadi mereka pemain musik juga. Tapi awalnya mereka memang nggak bisa produksi musik, makanya gue ajak. Nah, di awal-awal gue yang produksi, tapi di akhir-akhir gue bisa lepas mereka juga. Jadi ya fokusnya bukan cuma buat acaranya, tapi pembinaan buat mahasiswa juga sebenarnya. Itu sih. Gila, jadi berkat dia buat orang. Iya, jadi berkat. Keren. Tapi mereka kayaknya sekarang udah mulai bisa produksi musik berarti dong. Mereka kan setelah lu kasih sedikit. Iya. Kan mereka kan tadi awalnya cuma kayak musisi doang kan, yang main ya apapun itulah alat musiknya. Tapi sekarang mereka udah ada gambaran buat produksi musik. Udah mulai mereka. Keren sih. Dan ini sih yang bikin gue miss lagi sama Bang Ronald. Waktu Unasfest pas dia main gitar, jadinya tuh patah, bener gak? Iya benar. Itu kenapa tuh patah? Itu anjir keren banget, main gitar jadi patah, kata gue. Gila, gue di situ waktu itu lagi videoin kayak keren nih orang nih. Itu buat musik apa itu guys? Wis, semua demi musik. Ini jari gini nih ada apa sih itu namanya? Aduh, gue lupa namanya apa. Ya pokoknya itulah. Ituan buat jari lah. Nih nahan gini nih. Jarinya gini aja, tangan ininya masih lentik banget nih, kayak sah. Gokil kata gue. Tapi itu keren, maksudnya kayak lu totalitas sih dalam hal musik. Itu yang gua hal musik. Terus hebatnya juga akhirnya juga bisa menjadi berkat melalui musik juga. Terus
pelayanannya juga lewat musik juga, itu keren sih. Sebagai Kristen ini top tier sih ini. Enggak juga. Balik ke 2025. Balik ke 2025. Ya. Resolusi lu belum sih tadi? Oh iya, gua belum ya. Resolusi lu belum. Apa ya? Langgeng gitu ya. Oh iya. Peningkatan. Jangan nikah. Oh, jangan nikah. Ya enggak maksud Wah. Belum. Cari yang baru. Mau nyari yang baru, Jo. Gua makan aja. Ya, yang pastinya di keluarga kok pada minum gitu lah. Orang kok FOMO-an. Yang pastinya di 2025 ya berarti ya. 2025 tuh di keluarga gua makin harmonis lah, maksudnya kayak apapun itu keluarga kan tetap nomor satu kayak gitu. Yang Paling berharga adalah pacar orang. Oh, pacar orang. Enggak, salah. Keluarga guys. Jual private video Siregar. Ya elah. 2004. Gua kena lagi. Ya, itu keluarga harmonis. Maksudnya kayak walaupun sudah harmonis, maksudnya kayak ya tetap bertahan lah harmonisnya. Kayak kan mereka ya nomor satu lah intinya. Terus juga di hubungan gue juga jadi lebih ya tahan lama. Terus sampai kapanpun itu nggak ada yang tahu kan. Yang penting komunikasi kayak gitu, apapun itu ya kayak gitulah. Terus juga di pertemanan, ini gue langsung pindah. Kenapa sih? Di pertemanan. Oke, ya. Di pertemanan ya maksudnya kayak gue bersyukur sih di pertemanan ini tadi Hikomet atau sama kayak Bang Ronald, kayak pengen sih gue punya relasi yang baik lah di hidup gue, maksudnya kayak lebih baik lagi. Entah contoh ntar Bang Ronald udah beneran jadi produs musik, dia punya jadi ada produser lagi yang PH ya bilangnya Iya, PH. ya yang gede yang nge-guide dia, terus kayak Jo lu mau gak ngikut gini kayak itu sih gue mau. Yang penting relasi gue dan pertemanan gue di lingkup gue yang sekarang ini lebih baik kayak gitu. Kalau lu Dalam hal kuliah lu nggak ada? kuliah Tadi kan dia bilang Kuliah cuek. Tadi kan dia mention juga kalau kuliah gue harus selesai lah tahun 2025. Kalau lu nggak ada kuliah, nggak mikirin kuliah lu? Apa gimana? gue pinter sih. Gue pinter sih. Gue suka pede lu. Enggak, maksudnya kayak kalau dalam kuliah kan tahun depan paling kita apa ya? Oh, magang dulu. Semoga dapat magang yang bagus lah. Gua tempat magang yang bagus aja. BUMN. Wah, kelas. Langit BUMN. Bukan main jadi komet ya? Iya, BUMN. Terus juga habis itu ya paling skripsian kan, yang end kita lulus di 2026. Kalau dia di 2025 palingnya harus lulusnya. Amin. Ya semoga harus. Maksudnya kayak ya semoga berjalan baik aja lah di apapun itu di kehidupan. Gak minta banyak-banyak kok betul. Thanks. Karena tuh juga semalas juga. Banyak banget. Gitu dong. Gitu ya? Itu parah banget, maafin dari. Kalau gue sendiri ya, resolusi 2025 gue pengen ini sih, pengen pertama yaitu magang. Gue dapat tempat magang 2025. Gimana BUMN juga? Gue lebih ngincer ini sih PH gue di agency gitu, gue lebih suka kesana gitu. Terus juga keluarga gue makin harmonis. Amin. Gue sama pasangan gue langgeng ya kan. Amin. Angin ya sayang ya. Kenapa sih? Lu kenapa? Aman. Kan pacar gua. Iya, aman. Terus gue bisa belajar hal-hal baru lagi, nggak cuma di media. Karena gue jujur, gue dulu suka musik dan gue sempet jadi sound engineer sih. Sound engineer yang buat dulu di SMA gue tuh ada kayak tablo gitu, pemeran tablo gitu, acara tablo. Tahu tablo. Kisah sengsara gitu. Tablo itu di Katolik kayak drama. Iya, drama Drama. musikal kisah sengsara Yesus gitu. Oh, iya. Sana gue jadi sound engineer.
Nah gue tuh itu sempat gue tinggalin kan. Nah di 2025 ini gue kepikiran ya beberapa bulan belakangan ini juga kepikiran buat kayak apa gue balik lagi ke musik ya, mulai main musik lagi atau gue ngulik musik lagi tuh, pengen belajar itu lagi sih sebenarnya. Itu sih sama nyobain hal-hal baru aja, traveling kayak kemana kayak sama siapa travelingnya? sama siapapun yang mau diajak, sendiri juga nggak apa-apa. Me time. Iya me time kan. Seru sih. Ya gitulah. Kalau ngomongin Natal dan Tahun Baru menurut gue asik gitu sih. Maksudnya kayak bulan yang paling gue suka itu Desember. Karena Natal itu dari bulan yang September ya. September, Oktober, November, Desember. Nah, itu Natalnya udah berasa tuh di situ tuh. Kayak gue udah senungguin itu di Natal itu kayak karena memang seru itu. Ya, gitulah maksudnya kayak Diskon banyak biasanya. diskon banyak. 12. Iya, 12 gila. diskon aja dibahas coba. Diskon. Oke. Guys, dia telah senur enggak usah ya. Kita jualan di sini ya. Kita jualan. Tapi oh iya, ngomongin diskon segala macam 12 lu beli apa? Enggak ada. Enggak ada. Kado Natal dapat enggak? Belum kan, belum 25 ini. Oh iya, belum 25. Tapi nanti diharapkan ya siapa kayak Iya, lu kayaknya gitu dikasih siapa gitu, ada nggak? Apa ya? Boleh Gibson US 60 juta sekian. yang SG. Enggak, gue gak suka SG. Oh, lu pasti SG. Enggak sih sebenarnya. Efek? Boleh. Efek. Jadi teman-teman misalkan ada yang punya jualan alat gitu ya, tawarin di bawah terus gratisin, kalau ngasih Ronald efek gitar atau apapun Iya, gitu. apapun itu. Nah, kita mau bahas apa lagi nih berarti? Hah? Mau bahas apa lagi? Udah Natal udah. Natal udah. Terus tahun baru udah. Udah. Resolusi udah. Udah. Oh iya, sebelum tutup lah kali ya. Sebelum ditutup, gue pengen nanya, kalau lu kan musik banget kan? Enggak juga. Kayak orang matahin ya. Orang matahin ya. Lu kan musik banget. Enggak, maksudnya ini gimmick dulu apa ya? Gitu. Gimmick dulu. Gimmick dulu. Seluruh topik kita kan tadi semua nyinggung musik. Jadi dong, rekomendasi dong 3 lagu yang menurut lu cocok buat nyambut tahun 2025. Oke. Sebenarnya ini agak susah sih. Kenapa gue bilang agak susah, meskipun gue adalah seorang bisa dibilang kayak suka banget sama musik, tapi bang lagu gue itu cukup sedikit. Ya sedikit. Gue nggak terlalu banyak dengar lagu. Gue lebih sering jarang gue denger lagu yang versi original. Ya karena gue pasti dengarnya yang live performance atau yang udah diaransemen sama orang lain. Jadi mungkin gue bisa rekomendasiin yang kalau misalnya lagu, gue akan merekomendasiin. Sebenarnya ini lagu udah lama keluar sih, tapi Lexicon dari Isyana. Ya kalau Lexicon dari Isyana. Terus biasanya kalau misalnya idola gue saat ini music director itu Ronald Stephen. Namanya Ronald Stephen itu music directornya Asian Games kemarin. Ya, dia aransemennya enak banget. Kalau lu dengerin tuh lagu yang tadinya ya gitu aja, tiba-tiba wah intinya banyak, chordsnya banyak, strings arrangement, black gospel dia ininya latar belakangnya banget. Kalau satu lagi apa ya untuk menyambut 2025? Selamat hari Natal, tahun baru. Aduh, Terakhir nih apa ya? Kalau enggak satu lagu deh yang beneran harus didengar di 2025. ya Terakhir itu Terakhir yang itu. menurut lu bagus dan Menurut lu bagus. kalian nih Apapun harus itu, denger, ya. mau lu lagu rohani, lu lagu apa terserah. Yang kalian harus denger ya gitu. Damai sih, dari 5 wanita. Damai 5 wanita, Iya. nanti gue dengerin abis ini. Itu aransemennya Ronald Stephen juga. Itu enak banget. Banyak banget. Emang Ronald Stephen sama Ronald dulu Iya. tahu ya? Iya. Tapi Ronald Stephen itu termasuk role model lu nggak? Banget. Ya. Pantesan. Lu tahu emang Ronald Stephen? Jujur nggak? Mau lanjutin pembicaraan aja. Paling gitu sih. Terus ini kan kita udah mau selesai. Gue pengen dong kita semua ngucapin ke orang-orang yang kita sayang. Buat ngucapin ya sepatah dua patah kata lah. Untuk terserah mau ngomong apa aja ke kamera. Di kamera yang mana? Oh, kamera yang
yang tengah ya. Yang tengah ya. Yang tengah. Yang ngucapin beberapa kata-kata untuk orang-orang yang sayang. Tentang Natal dan tahun baru dan apapun itulah untuk 2025. Yang dimulai dari Joe. Dari buat siapa ya? Maksudnya ini semuanya aja gitu. Semuanya aja. Kayak ya lu mau rangkum kata-katanya ini buat semua orang yang gue sayang bisa kan gitu. Ya udah, langsung ya ini termasuk keluarga, pacar, sahabat. Dan teman dan sahabat. Jangan nangis. Iya. Jangan nangis ngomong. Sepatah dua patah kata ya. Patah-patah. Enggak jangan. Bercanda mulu orang. Oke, serius. Paling untuk semua yang orang gue sayang, orang tersayang di hidup gue itu kayak nggak usah nangis, sabar. Bercanda mulu mas. Jangan bercanda mulu mas. Sabar. Oke. Apa? Coba ngomong apa? Lupa kan jadinya. Maksudnya kayak semoga hubungan yang terjalin sama orang yang tersayang ini, yang terdekat ini, entah keluarga, pacar, sahabat itu kan tetap harus erat lah gitu. Maksudnya kayak gue tuh sedih banget kalau kehilangan temen nih, hilang satu kayak kok hilang sih temen gue gitu. Gue lu overthinking kayak nggak overthinking sih, lebih ke kayak sedih aja mungkin karena nggak jadi. Jadi kayak gitu, semoga makin erat aja hubungannya apapun itu. Semoga sehat-sehat buat temen gua, pacar gua, keluarga gua, apapun itu yang terbaik lah buat di orang-orang tersayang buat di hidup gua. Habis itu nih biar dia penutup. Biar gua closingannya harus bagus ya. Bagus ya. Siapin ya. Pressure. Ya udah. Buat orang-orang yang gue sayang, semoga gue mau ngucapin terima kasih. Gue tuh lagi ngomong tuh. Iya. Keren. Lanjut. Bercanda mulu ya. Maaf ya mas. Buat orang-orang yang gue sayang, gue mau ngucapin terima kasih. Tetap berada, selalu berada di samping gue. Kanan kiri atas bawah depan belakang. Iya nih gue di samping lo sih. Selalu berada di hidup gue, selalu dan mau ngejalanin semuanya bareng-bareng. Makasih buat 2024-nya. Semoga gue dan kalian semua, orang-orang yang gue sayang, tetap sukses untuk 2025. Semua karya dan pelayanannya dapat diberkati. Amin. Dapat sukses semuanya. Amin. Terus semoga kita bahagia di 2025. Yes. Keren. Terakhir. Itu bagusnya closingan tadi itu. Iya. Udah terakhir dulu. Dia dari tadi dia kayak ngomong apa ya? Ngomong apa tadi? Ambil semua ini. Iya deh. Apa ya? Yang menurut lu aja lah, singkat aja, menurut lu panjang. Ya, mungkin yang pertama dulu buat orang tua gue sih. Sebelumnya Ronald mau ngucapin selamat hari Natal dan Mau nangis lagi. Dia perantauan soalnya. Maksudnya kayak sebenarnya Ronald minta maaf akan dua hal. Yang pertama, maaf Ronald nggak bisa pulang untuk tahun ini. Dan yang kedua, maaf Ronald nggak bisa lulus di 3,5 tahun. Itu yang dua hal itu. Terus terima kasih untuk orang-orang yang di tahun ini, di tahun 2024 ini udah nemenin dari bulan Januari sampai bulan Desember, mulai dari suka dukanya udah temenin gua, selalu ada di kiri kanan gua, termasuk Joel juga. Joel nih salah satu yang deket juga sama gua. Terima kasih untuk semua klien-klien di 2024. Keren. Pertanyaan pak kalian, saya mungkin gak bisa hidup. yang ngasih duit buat gua, Iya, betul sekali. Dan yang terakhir buat diri gua sendiri, semoga terima kasih sudah bertahan sampai di titik ini. Kalau mau follow IG Ronald, oh iya. Sorry. Iya. Kalau mau follow IG-nya Ronald ada di sini nih. Dia dimanapun itulah, editor taruh lah mau di sini ya terserah. Terus kalau misalkan ada calon-calon kliennya buat Ronald, nih nama ya referensinya di sini. Nanti kita bakal taruh di situ. Jadi ya mungkin sekian untuk episode kali ini. Makasih banyak Ronald. Sama Niko Matt, thank you banget.
Kalau teman-teman punya kritik, saran ataupun ide-ide buat konten-konten selanjutnya tentang podcast ini kita mau bahas topik apa, bisa DM kita atau drop di kolom komentar. Sekian dari kita, bye bye.